Sejumlah pihak telah dihukum imbas dari kerusuhan di Kanjuruhan. Siapa yang harus bertanggung jawab dan apa saja yang harus dibenahi ke depannya? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing, serta mantan FIFA Security Officer Timi Setiawan. Kami juga masih berupaya menghubungi founder Save Our Soccer Indonesia, Apung Widadi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Erwin dan Pak Timi. Selamat sore, Stefani. Baik, saya ingin ke Pak Erwin terlebih dahulu. Pak Erwin, dalam konversi yang tadi Anda menyampaikan beberapa sanksi yang sudah dijatuhkan kepada Arema FC, larangan main di kandang hingga denda 250 juta rupiah. Akankah ada sanksi lanjutan menunggu hasil investigasi atau ini sudah bersifat final sanksi yang diberikan? Pak Erwin, kami belum bisa mendengar suara Anda, mohon maaf. Silakan Pak Erwin. Kita berduka, Indonesia berduka, olahraga berduka, dan PSSI sangat berduka. Perlu berduka cita semua kepada rekan-rekan Aremania, masyarakat Malang, atas kejadian ini, atas gugurnya beberapa anak-anak Aremania. Kita berduka cita. Kami dan para peserta sekalian, bahwa sesuai dengan arahan Presiden ada 2 investigasi yang dilaksanakan. Jadi investigasi terhadap pelaksanaan pertandingan ini sudah benar nggak? Kedua adalah investigasi terhadap sistem pengamanan, sudah benar nggak? Saya sebagai Ketua Komdis tentunya saya hanya berbicara tentang bagaimana pelaksanaan pertandingan ini, di mana Arema sebagai hostnya pada tanggal 1 Oktober kemarin. Kami lihat dan kami berkesimpulan dan sidang sehingga kami memutuskan ada 3 yang dapat sanksi. Ini baru dari segi persepak bolaan. Salah hukum itu bisa saja nanti berkelanjutan di kepolisian. Sanksi apa yang diberikan. Tapi kami akan menghukum siapa yang bersalah di bidang sepak bola ini. Baik, Bung Apung, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Mas Apung sudah bisa mendengar suara saya? Baik, saya ingin ke Pak Timi terlebih dahulu. Pak Timi, salah satu hal yang disorot dalam peristiwa Kanjuruhan ini adalah pintu yang terkunci. Sebenarnya seharusnya SOP-nya seperti apa, Pak Timi? Ya, pintu-pintu itu pertama sebagai akses evakuasi itu harusnya sudah diperhitungkan sejak awal. Dan memang idealnya jangan lagi menggunakan kunci atau gembok yang memang manual. Itu memang dalam kondisi panik, dalam kondisi padat, penuh orang, memang tidak bisa dijangkau untuk dibuka. Jadi idealnya memang kunci-kunci itu pakai central lock, ya. Jadi memang bisa dimonitor untuk langsung terbuka pada saat kondisi emergency. Nah, itu yang memang biasanya dalam perencanaan pada stadion-stadion yang baru tidak lagi menggunakan kunci yang manual yang memang sulit dicapai pada saat dalam kondisi panik, gitu ya. Mungkin demikian, Pak Stefani. Pak Timi, artinya kalau melihat karakter stadion yang sudah ada di Indonesia saat ini, seperti apa kemudian jalur evakuasi yang seharusnya disiapkan? Jalur evakuasi memang bukan hanya dipersiapkan pada saat sudah jadi, tapi sejak awal perencanaan, jumlah tangga, lebar tangga, arah evakuasinya, dan itu memang dalam standar internasional itu paling lama itu 8 menit sudah bisa keluar semua penonton dari stadion. Jadi memang itu merupakan hal yang penting, dan juga sebetulnya bukan hanya stadion, semua bangunan publik, ya, public building semuanya juga harus mempunyai sistem evakuasi untuk kondisi panik, kondisi kerusuhan, dan kondisi kebakaran. Itu semuanya sudah merupakan persyaratan bangunan publik.
Artinya dari analisa Anda, stadion yang sudah ada di Indonesia saat ini, seperti apa sebenarnya infrastruktur stadion di Indonesia saat ini? Ya, contohnya stadion GBK Senayan itu sudah memenuhi syarat, dalam arti semua pintu-pintunya itu bisa dibuka secara otomatis dari pusat kendali gitu. Demikian juga di stadion yang baru yang JIS itu juga memang sudah disiapkan demikian. Jadi pada saat banyak tumpukan orang yang ingin lari keluar tidak terhambat karena pintu yang masih terkunci, dan pintu itu otomatis bisa didorong dan terbuka. Baik, saya ingin kembali ke Pak Erwin terlebih dahulu. Pak Erwin, selain sanksi yang tadi sudah kita bicarakan, Panpel Arema juga saya ingin konfirmasi disanksi seumur hidup tidak boleh beraktivitas di sepak bola. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Erwin? Ya, nonton sih boleh-boleh aja. Dia tidak boleh menjadi panitia. Tidak boleh nanti menjadi steward lagi. Tidak bisa beraktivitas dalam kepanitiaan, menjadi official, tidak bisa lagi. Dia tidak boleh beraktivitas di bidang persepak bolaan. Kalau mau nonton bola, boleh aja. Karena bagaimanapun kita melihat bahwa panitia pelaksana ini menganggap tugasnya tugas rutin. Karena dia nggak rutinitas, waspadanya hilang sehingga dia tidak melihat, tidak menjalani pekerjaan yang baik. Dia anggap selama ini aman-aman saja. Ini sejauh ini dari hasil investigasi PSSI benar adalah kelalaian dari panitia pelaksana? Ya, kelalaian. Karena menganggap selama ini aman-aman saja. Jadi dianggap rutin, sehingga tidak waspada. Harusnya dicek sebelumnya jam berapa mau dibuka, berapa menit sebelum pertandingan dibuka. Sehingga bisa keluar masuk dengan gampang. Karena pintu besar ada, pintu kecil ada, tapi terkunci semua. Jadi ini menjadi tadi steward menanyakan terbuka, tapi setelah kami cek, kami tanya saksi, beberapa ada video, ada keterangan dari Meskom yang datang ke lokasi, itu pintu tertutup. Bayangkan, puluhan orang turun ke bawah penuh, mau naik tidak bisa, dari atas turun terus, timpa menimpa, suasana gelap. Baik. Akhirnya orang kehabisan nafas, pintu tertutup. Baik. Pak Timi, terakhir mungkin Anda sebagai yang pernah bertugas sebagai FIFA Security Officer, dari tragedi Kanjuruhan ini Anda melihat apa saja yang harus jadi evaluasi yang belum sesuai dengan aturan FIFA? Ya, tadi sistem kunci ya, sistem dan pintu itu harus membukanya ke arah luar. Ya, kalau didorong, kalau sudah terbuka itu otomatis mudah dibuka. Kemudian perlu adanya rambu-rambu atau signage ya, menjelaskan panah-panahnya harus lari kemana, dan juga tentunya masih mempunyai lampu atau penerangan yang cukup sehingga tidak gelap. Kalau gelap itu otomatis lebih berbahaya, dan idealnya memang itu diedukasi. Jadi ada simulasi, ada edukasi. Mungkin untuk kedepannya, setiap sebelum ada pertandingan, semua stadion wajib menayangkan arah evakuasi. Ya, jadi kalau ibaratnya seperti naik pesawat, sebelum berangkat itu dikasih. Ini sama sekali belum dilakukan di Indonesia, Pak Timi. Ya, dan itu barangkali untuk kedepannya betul-betul menjadi satu kewajiban bagi semua stadion untuk menayangkan alur evakuasi. Kemudian apa saja, dan jangan panik, tapi dengan demikian samalah seperti kalau kita naik di pesawat terbang ya. Baik, ini menjadi evaluasi yang sangat penting dan semoga benar-benar dijalankan evaluasinya. Terima kasih Pak Erwin Tobing, Ketua Komisi Disiplin PSSI, dan Pak Timi Setiawan, mantan FIFA Security Officer, sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini.